Iblis menginginkan manusia anak Adam itu terkutuk. Maka iblis datang mempengaruhi manusia untuk tidak menjalankan hukum Taurat agar manusia itu terkutuk. Saya ingin tahu dari saudara Elhia ini, Paulus ini dapat ilmu dari mana di dalam surah Galatia 5 membebaskan orang Kristen dari ikut penghambaan, dan di dalam Galatia 4 nomor 7 orang Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan tetapi anak Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan mana yang menginginkan manusia untuk tidak mengikuti aturan-aturannya, sedangkan Tuhan yang betul mengutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat, sedangkan Paulus melalui dari Kristus yang datang kepadanya justru menghilangkan hukum Taurat. Maka muncul pertanyaan, kalian ini anak Tuhan atau anak setan? Itu pertanyaan saya. Karena kalau anak Tuhan itu, sabar bang, sabar. Di dalam pengajaran Yesus di Yohanes 8 nomor 37, Yesusnya berkata, aku tahu engkau itu adalah anak-anak Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena engkau tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Paulus juga mendoktrin di dalam Galatia 3 Galatia 3 nomor 29 bahwa orang-orang Kristen juga ini adalah anak-anak Abraham. Bagaimana ceritanya orang Kristen ini anak Abraham? Dari mana? Apakah ini bukan tipuan? Tak ada hubungannya Abraham dengan orang Kristen, kok disebut oleh Paulus untuk mengenakkan kuping orang Kristen bahwa orang Kristen ini adalah anak Abraham. Pertanyaan saya bang, pertanyaan saya, dibuka aja deh kameranya deh. Pertanyaan saya, ini Anda sebagai anak Tuhan atau anak iblis? Karena hanya iblis yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Ada dua yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan, Kristen dan juga adalah iblis. Coba, di mana Anda bisa memberikan saya pengajaran saudara bahwa anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang dimerdekakan untuk tidak lagi menjalankan firman Tuhan? Silakan. Ya, itu Pak, kita nantikan dulu ya. Dulu itu yang tadi saya dulu bilang tadi nama itu, dulu kita melihat dari apa arti Filipi pasal 2 ayat 9 ini ya, dalam segala nama ya. Karena itu Allah akan meninggalkan nama Yesus di atas segala nama lainnya. Jadi soal nama itu tidak terpengaruh Pak ya, tidak terpengaruh. Jadi mau dibilang dia hamba, mau dibilang Tuhan Yesus, itu sama dalam segala nama, sudah terterang di situ Pak ya. Dari apa arti itulah harus kita pahami dulu. Apa arti Filipi pasal 2 ayat 9 itu? Arti nama berarti segala nama bisa, kan begitu kan Pak? Itu sudah jelas. Ya. Yang Bapak Pak Jumat tadi katakan itu, coba ulang dulu, saya belum menangkap tadi. Iya, orang yang tidak menjalankan firman Tuhan adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi sekarang terbalik, orang yang tidak menjalankan firman Tuhan justru disebut sebagai anak Tuhan. Kristen tidak menghambakan diri. Di Galatia Pak, Galatia 4 nomor 7, kalian bukan lagi hamba, tapi kalian adalah anak, sebab kamu adalah pewaris. Sedangkan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi mengutuk orang yang tidak menghambakan diri kepada dirinya. Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Sedangkan Paulus mengajarkan orang Kristen untuk tidak lagi menghambakan diri, tidak lagi mau diatur tentang aturan-aturan Tuhan, tidak lagi tunduk kepada firman Tuhan yang adalah hukum Taurat. Bagaimana mungkin orang yang dikutuk ini bisa jadi anak Tuhan? Setahu saya yang dikutuk itu anak setan Pak. Ayo. Iya, menurut Bapak kan gitu kan. Menurut ya, firman yang ada di dalam kitab saudara, bukan saya. Silakan. Iyalah. Oke. Yang saya kita kasihkan paparan di sini, dia adalah dia berkata di sini Yohanes 15 ayat
13 sampai 17 ini ya Pak. Dia berkata di sini yang Bapak sampaikan itu dari 13 yang kita bahas ya dulu ya Pak. Gini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, ya, sebab hamba tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, ayat 16-nya, bukan kamu memilih aku, bukan saya yang memilih Tuhan itu lagi, ya, bukan saya yang memilih Tuhan itu lagi, ya, tetapi dialah memilih kita. Tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, ya, menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dari Bapa atas namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Inilah dia hasilnya. Bukan dalam arti dia itu lagi bukan hanya karena dia bukan lagi menyebut hamba, atau dia sudah menjadi anak Tuhan. Jadi bagi yang tidak menuruti taatan Tuhan itu, pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu, itulah dia orang-orang yang tidak percaya, yang tidak menghasilkan buah, Pak, gitu. Oke, Pak, kalau berbicara tentang ajaran Yesus, endingnya itu Yesus mengajarkan apapun, tetap saja Yesus mengajarkan murid-muridnya itu untuk kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu adalah mentaati firman Tuhan, bukan melanggar firman Tuhan yang disebut kasih. Kasih itu mentaati. Kasih itu mentaati, intim kepada Tuhan dengan cara menjalankan segala perintah Tuhan. Sedangkan yang ada di ajaran Paulus, Kristen pengikutnya digiring untuk tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Coba Anda baca Galatia 4 nomor 7 itu. Sekarang kalian ini bukan lagi hamba, kalian ini adalah anak. Kalau Anda membacakan tadi yang Anda sebutkan di dalam Yohanes itu, bahwa seorang yang kasih akan memberikan nyawanya kemudian kepada sahabat-sahabatnya, memang betul. Makanya di dalam Matius 16, Pak, Matius 16 itu kalau Anda lihat di dalam pengajaran Yesus, dia itu rela mati, Yesus itu. Ketika kemudian Ketika kemudian Petrus mencegah dia, apa katanya? Enyahlah iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Aku rela mati demi pengikutku. Itu kata Yesus. Tetapi serela-relanya Yesus kemudian mati untuk pengikutnya, yang mengutusnya itu tidak rela Yesus mati di tangan orang-orang kafir, Pak. Yesus bukan pengecut. Yesus seorang pemberani yang gagah perkasa. Dia datang melawan dan bahkan menyerahkan nyawanya untuk pengikut-pengikutnya. Tetapi ketika dia terancam untuk dibunuh, Tuhan yang mengutusnya menyelamatkan dirinya. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 16, Anda baca di sana di nomor 24, enyahlah di data nomor 23, enyahlah engkau iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Apa yang dipikirkan Tuhan? Aku tidak akan meninggalkan orang yang aku kasihi. Aku akan menggantikan pengkhianat. Aku akan menjadikan orang benar selamat. Aku akan mengasihi dan tidak akan pernah membiarkan dia seorang diri. Jadi Yesus itu berani. Kenapa? Backingannya dia pencipta langit dan bumi. Jangan Anda mengatakan dia menyerahkan nyawanya betul-betul seperti yang Anda inginkan. Bukan begitu, Pak. Sekarang sudah tahu ada gitu ya kan? Apanya? Maksudnya apa, Pak? Sekarang yang itu bahwasanya dia itu adalah bersama-sama kekuatannya, keilahiannya berada di situ kan? Gitulah jelas. Anda salah. Mungkin kalau bukan dia, mungkin. Jadi siapa yang manusia menjalani seperti itu, Pak? Inilah Anda,
Anda menggabungkan dua Kristus. Kristus yang Anda sembah memang mati untuk Anda, tapi anak Maria tidak mati. Dia adalah Kristus yang tidak mati. Sehingga dengan adanya Kristus yang mengaku-ngaku Yesus, Anda bukan lagi menghambakan diri kepada Tuhan, tetapi Anda menghambakan diri kepada hantu. Itu fakta. Sekarang saya tanya nih. Sekarang saya tanya. Kita untuk buktikan itu sesederhananya. Siapa yang mengajarkan kalian untuk meninggalkan hukum Taurat? Tuhan atau hantu? Itu aja dulu. Udah, gini dulu Pak ya, jangan lu sampai ke situ dulu. Ini dulu. Tadi bilang manusia, tadi manusia ya kan. Karena ini Pak, tadi bilang manusia. Hanya iblis yang membantah firman Tuhan, Pak. Ya justru sekarang itu makanya tidak percaya kita itu sama iblis. Sekarang kalau Anda tidak percaya kepada iblis, siapa yang membebaskan Anda dari menghambakan diri kepada Tuhan? Yesus. Di mana Yesus mengajarkan untuk membebaskan pengikutnya menghambakan diri? Itu ya. Iya, silakan. Memang Pak Cuma ini memang kalau dalam isi Alkitab memang jago, tapi dalam kitabnya sendiri tidak bisa disampaikan. Jangan menangis, Pak. Jangan kesana dulu. Jangan menangis. Itulah yang harus kita perjuangkan supaya itu harus kita cerdas memberikan kepada orang banyak. Gitu, Pak, jangan nangis, Pak. Jangan nangis. Ini ya, pertanyaan nangis, saya loh. Bukan nangis. Anda memfitnah Yesus kalau Yesus membebaskan pengikutnya untuk menghambakan diri kepada Tuhan. Yang Anda maksud Yesus itu iblis yang membebaskan manusia dari perintah Tuhan. Itu iblis yang datang kepada Paulus. Karena hanya iblis yang menginginkan manusia tidak taat kepada Tuhan. Hanya iblis, Pak. Pura-pura ngaku Yesus. Itu makanya tadi kita bilang, Pak, itu kan iblis ingin menguasai Yesus itu menjadi dia yang berkuasa, padahal nggak bisa dikuasai. Ya, nggak bisa. Yesus yang lebih berkuasa, baik di sekarang, atas langit maupun di bawah langit, maupun orang mati maupun yang hidup, kan gitu, Pak. Baik. Saya kembalikan ucapan Anda ini yang terakhir. Lalu siapa yang menerima kuasa setelah dia keluar dari kubur? Kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa? Ayo, jujur. Iya, kepada dirinya. Dirinya itu dalam satu apa semua dari dirinya. Tadi Anda mengatakan Yesus tidak menerima kuasa karena dia adalah sang penguasa itu sendiri. Pertanyaan saya, lalu siapa yang keluar dari kubur? Kepadaku telah diberi kuasa. Itu siapa, Bang? Iya, itu kepada dirinya sendiri, itu kuasanya. Dia yang berkuasa. Tadi kan sudah saya bilang. Anda mengatakan dia tidak menerima sudah kuasa. menjadi manusia. Anda mengatakan dia tidak menerima kuasa. Manusia. Anda mengatakan dia tidak menerima kuasa. Sekarang kok tiba-tiba dia menerima kuasa? Siapa ini? Siapa manusia yang keluar dari kubur menerima kuasa ini? Udah satunya semua di situ, Pak. Kalau memang nggak percaya itu terserah itu. Bukan masalah kita terserah, ini edukasi. Ini edukasi. Berarti, Pak, kadang kesimpulannya, saudara, kesimpulannya, kalau ternyata yang keluar dari kubur ini bukan Yesus dan Anda percaya kepada dia, berarti inilah yang Yesus sampaikan di dalam Yohanes 12 nomor 30 bahwasanya iblis telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Berarti yang keluar dari kubur mengaku kepadaku telah diberi kuasa itu bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus lain. Ada satu pertanyaan dulu sama Pak Juma, saya tanya dulu ya. Itu iya, silakan. Mungkin karena tentang Yesus tidak dipercayai, kan begitu kan, bahwa dia adalah Allah. Saya percaya itulah Yesus itu adalah utusan Tuhan, sedangkan Yesus yang mengaku Tuhan itu, yang ingin menyamai Tuhan itu adalah Yesus Anda yang keluar dari kubur. Beda. Yesus kita beda, Bang. Yesus kita beda. Yesus kami adalah anak Maria, sedangkan Anda, Yesus Anda itu adalah Kristus yang mengajarkan kalian jangan menghamba diri lagi kepada Tuhan. Itulah Yesus kita beda. Iya.
Oke, yang saya pertanyakan di sini Pak, kenapa itu Yesus bisa dipercaya oleh Kristen? Karena Yesus sudah Kenapa? menubuatkan. Dengar Bang, dengar. Anda bertanya, saya jawab. Yesus di Iya. dalam pengajaran kitab saudara mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu membawa namaku, berkata akulah Kristus, akan menyesatkan banyak orang, melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin. Baca nomor 24-nya dari Matius 24. Jangankan Kristen hari ini yang memang gemar kemudian maksiat, murid-murid pilihan saja kata Yesus bakal disesatkan. Matius 24 nomor 24. Sekiranya mungkin si Kristus palsu ini juga akan menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 70. Orang-orang pilihan itu adalah murid-murid Yesus, Bani Israel. Kalau Bani Israel murid Yesus aja bisa disesatkan, apalagi ente yang memang sudah gemar kepada kemaksiatan. Gitu Pak. Oke, ya. Itu kan berarti menurut Bapak ya seperti itu pertanyaan. Tentunya kita pagi ini kalau memang itu Kristen salah, kenapa orang banyak memilih Tuhan Yesus itu? Saudara, Yesus menubuatkan waspadalah kepada penyesat. Ini nasihat Yesus kepada muridnya yang Bani Israel. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya. Berarti Tergenapi maksud nggak? Bapak orang yang berarti yang mengikuti Yesus ini berarti orang bodoh lah gitu semua ya? Orang yang disesatkan oleh Kristus palsu. Orang Kan- orang yang disesatkan gitulah ya. Siapa yang mau Betul orang sekali. disesatkan? Ya orang Siapa yang Kristen mau orang lah. disesatkan coba? Orang Kristen, mari saya buktikan. Oh gitu. Jadi Saya buktikan, enggak, saya gini, buktikan. gini dengar dulu Pak. Oke, Dengar silakan. dulu. Kenapa Silakan. orang mendukung disesatkan kan gitu? Kenapa orang mau disesatkan kalau memang itu salah? Saudara, makanya saya bilang, mari saya buktikan. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 24, jika ada orang berkata ada Mesias di gurun, ada Mesias di bilik, apa perintah Yesus? Jangan percaya. Pertanyaan saya nih, ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya, Pak? Bagaimana? Nah, itu kan. Lihatlah Pak. Lihatlah, lihat. Anda jawab sendiri, lihat keadaan Bapak ini. Iya, Lihat. apa? Ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus kepada Bani Israel. Nah, tahun 50 Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Perintah Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Percaya. Nah, tuh, tengoklah. Dari Inilah pernyataan jawabannya. Bang Juma ini katanya, Inilah dari pernyataan Bang Juma jawabannya. itu, Tepuk dengar tangan, dulu. teman-teman. Dari pernyataan Ini Bang Juma bilang Mesias ada di sini, ada di sini. Ini jawabannya, Itu ini jawabannya. jangan kalau dari makna dari perkataan ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Dari makna itu apa tujuan? Coba. Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Kenapa Anda mengatakan percaya? Ayo. Iya, dari makna itu hasil yang kita Bukan ambil dari makna, situ bukan apa? dari makna. Yesus yang Jadi mengajarkan apa? percaya. Percaya atau jangan percaya? Tunggu dulu. Maknanya kita ambil. Kok Yesus tidak menjelaskan itu? Yesus mengatakan Ya ada percaya. jawabannya. Makna Oh, itu itu yang harus nanti, kita ambil. saudara, Nanti jawaban kapan? Anda itu, saudara, jawaban kapan? Anda itu, jawaban Anda Iya, itu oke. Anda Nggak simpan. dipaksa kok. Nanti setelah ketemu Yesus baru Anda jelaskan. Kenapa saya percaya? Iya. Nah, nanti kau Itu tanya aja. sama Yesus. Ketika Yesus Iya. mengatakan, kenapa kamu percaya? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Baru Anda jelaskan. Oh, saya percaya karena ajaran Paulus itu enak. Kami tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Kami bebas. Makan apapun boleh. Minum apapun boleh. Mau ngapain aja boleh. Kami bukan lagi hamba. Kami adalah anak. Katakan itu kepada Yesus nanti kalau udah ketemu. Karena Yesus jelas Iya. mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini,
ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, nasihat Yesusnya nih, percaya atau jangan percaya? Ya percaya apa yang telah disampaikan oleh Paulus karena dia rasul. Oke teman-teman, kita sudah lihat. Jadi dari makna Dia apa bertanya, yang telah dia disampaikan bertanya, oleh Paulus itu, dia bertanya, itu yang kenapa kita kami ambil, sesat? Gitu. Dia bertanya, Gitu kenapa arti, Kristen itu sesat? tujuan, gitu. Bang Saudara, Tuna. kenapa Yesus melarang orang percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun? Apa alasan Yesus? Supaya orang itu tidak disesatkan atau orang itu disesatkan kalau dia percaya? Begini Bang Cuma, mana yang kita pilih dalam perkataan ini, teori atau praktek? Yesusnya mengatakan percaya atau Iya. jangan percaya. Anda sudah melawan Yesus Iya. kan? Inilah saudara-saudara Maksudku, bukti bahwa Yesus itu teori memang yang ada dua. harus dipercaya atau praktek. Yesus yang asli mengatakan jangan percaya, tapi Yesus yang palsu menggiring mereka untuk percaya. Itu bukti bahwa Kristus itu ada dua, sekaligus bukti bahwa Kristen ini bukan anak-anak Tuhan, tetapi anak-anak hantu. Iya Bang Cuma, makanya saya bilang teori yang kita ambilkah atau praktek atau fakta? Perintah Yesusnya apa? Teorinya apa? Teorinya jangan percaya, itu teori. Praktek di lapangan justru Anda percaya. Ya justru Teori dan itu mana yang terbaik. Jangan kan kita gitu. perbandingkan yang salah jangan kita ambil, yang benar kita ambil, kan gitu. Sekarang Yesusnya perintahkan percaya atau jangan percaya? Mana yang baik itu yang kita ambil, mana yang tidak baik itu kita buang. Itu namanya praktek. Kalau teori aja kita Harusnya bodoh amat. Anda yang disembah Kristen bukan Yesus, karena Anda lebih tinggi daripada Yesus. Yesus mengatakan jangan percaya, tetapi Anda mengatakan oh tidak, harus kita ambil yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Anda lah yang harusnya dituhankan Iya, oleh Kristen, bukan Yesus. Iya, kan itu yang tadi kita bilang. Kalau memang itu pelajaran itu salah, berarti ya ngapain diikutin orang. Tapi kalau itu benar pasti diikutin lah. Makanya kita bilang tadi, siapa yang banyak mengikuti yang kebenaran itu, siapa yang disesatkan gitunya. Yang benar udah jelas seluruh dunia mengakui Yesus adalah penyelamat. Tapi Abang Juma tidak percaya. Kan buktinya praktek di lapangan ya benar. Lebih banyak memilih Kristen karena kebenaran, keselamatan. Coba siapa di dunia ini yang lebih memilih yang tidak baik, siapa? Oke, baik. Oke. Anggaplah kebohongan Anda ini betul, atau ketololan Anda ini benar. Sekarang tolong Iya, nggak buktikan apa-apa. kepada saya. Memang nggak apa-apa, saya bicara sesuai dengan yang fakta, Pak. Saya bukan pembohong. Iya, terus Jadi aja. pertanyaan saya, saudara, kalau bukan Kristen yang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini, lalu siapa? Siapa orang banyak yang telah disesatkan oleh Kristus palsu kalau bukan Kristen? Jawab. Orang yang percaya memilih apa yang telah disampaikan Paulus dengan kebenaran. Yang salah itu dibuang, gitu Bang Cuma. Saudara, aduh, Anda lupa bawa otak kayaknya naik ke sini. Iya, biar terserah. Yesus berkata, penyesat yang mengaku bernama Yesus Kristus itu akan menyesatkan banyak orang. Dan Anda membantah ajaran Yesus sehingga Anda mengatakan Kristen banyak, Kristen itu banyak, orang percaya kepada Kristus itu juru selamat banyak. Oke, anggaplah ketololan ini adalah sebuah keniscayaan untuk menjadi benar. Pertanyaan saya, kalau bukan Kristen yang banyak ini yang disesatkan oleh Kristus palsu tersebut, lalu mana kelompok banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini? Kalau bukan Kristen. Jadi buktikan Bang Cuma, mana yang di luar Kristen itu yang membuktikan kebenaran itu? Iya, bukan. Pengikut Kristus palsu yang banyak selain Kristen itu Iya. siapa? Ya pengikut yang baik itu yang mana? Coba tunjukkan Bang Cuma. Bukan masalah di luar Kristen. ini, kita sudah tinggalkan level itu. Sekarang kita mengakui, sepakat untuk menjadi tolol sementara ini. Oke lah, bukan Kristen yang sesat. Kalau begitu, siapa orang sesat
sebagai pengikut Kristus yang diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mereka berkata, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pergi, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa itu, Pak? Kalau bukan Kristen itu siapa? Antikristus, orang-orang antikristus. Antikristus mengusir setan pakai nama Yesus, gitu. Ya iyalah, orang nama Yesus yang terlebih termewah, maka dipakai sama mereka. Nah, itu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, itulah orang-orang yang iblis. Yang memakai nama Yesus mengusir setan. Ya itu orang-orang Coba iblis. Siapa salah satunya? Maksudnya siapa? Apakah tokoh Islam, apakah tokoh Hindu atau Buddha atau ateis? Ya mengusir setan tapi aku. dia antikristus. Lah, Katanya Bang Juba katanya itu ya tidak disebut nama golongan. saya Itu mau kan tanya dulu. sebagian orang antikristus. Saya mau tanya, Enggak percaya. pendidikan Anda di Kristen ini apa? Ya kok sama Anda seorang pendeta? pribadi Bang Cuma. Enggak, saya mau tanya dulu. Bukan pendeta. Saya bukan Lalu pendeta. apa? Bukan pendeta. Saya orang biasa. Orang biasa. Iya. Iya. Oke. Ya, jadi ini teman kita hanya orang biasa, dia bukan seorang pendeta, dan sangat jelas sekali Anda nampak membantah ajaran Yesus dan perintah Yesus. Ketika Yesus mengatakan jangan percaya, Anda malah mengatakan percaya. Sekarang muncul pertanyaan, Anda ini anak Tuhan atau anak setan? Karena Anda Anak Tuhan membantah dong. anak Tuhan. Iyalah, jangan. Oke, anak Tuhan. Anak Tuhan itu sudah pasti Tuhan kan? Bukan dalam arti saya menjadi Tuhan. Tadi mengikuti kebenaran. Lalu apa? Mengikuti Apa artinya? kebenaran apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus Keselamatan mengajarkan di dalam jangan kehidupan. percaya. Yesus mengajarkan jangan percaya. Ketika ada orang mengaku bertemu Mesias di gurun, Anda Iya, mengatakan Anda mengikuti. Anda mengikuti. Orang yang tidak dipercaya itu orang-orang yang menyesatkan, ya kita jangan percaya kepada mereka. Kita kan harus mengetahui dengan apa yang saudara, yang benar atau saudara. tidak, ya jangan kita ikuti gitu. Saudara, coba, boleh nggak pakai ini dulu sebentar aja, boleh nggak? Yesus berkata kalau ada orang mengaku ada Mesias di gurun, percaya atau jangan percaya, kata Yesus. Iya, yang saya bilang sama Bang Juma, orang-orang yang dikatakan itu Yesus, orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang yang selalu melakukan hal-hal yang buruk, makanya dibilang jangan dengar apa kata-kata yang telah disampaikan itu. Loh, Gitu, berarti ketika Paulus, jadi kita perbandingkan perkataan itu, kita mau perbandingkan. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, pesan Yesus percaya atau jangan percaya? Iya, kenapa mati? Boleh istirahat, Bang. Istirahat dulu, Bang. Istirahat. Oh iya, boleh. Iya, istirahat dulu. Oke, sip. ya. Oke. Kita naikkan. Oke. Selamat ya, selamat Bang Juma, sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin. Oke. Makasih, saudara. Kita naikkan saudara kita yang lain, Kristen yang lain. Bang Zuma, ternyata bukan 2, Yesus ada 3. Banyak, Dinda. Mereka ini semua banyak. Mesias. Mereka ini Mesias semua. Mati. Iya, Dinda. Coba dibuka di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20. 1 Yohanes 2 nomor 27. Mereka semua ini adalah Mesias. Mereka itu siapa, Yunda? Kristen ini Mesias, orang yang diurapi. Baca 1 Yohanes 2 nomor 20. 1 Yohanes 2:20 saya bacakan ya. 1 Yohanes 2:20. Oke. Iya. Tetapi Silakan. kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Dia sudah diurapi? Sudah. Ya, berarti mereka adalah
Mesias. Mati mak, banyak kali. Baca nomor 27-nya juga tuh. Nomor 27 Oke, mereka 27 mengaku. kita teruskan ya. Iya. Oke. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, nyahur besar. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, berarti mereka ini tidak perlu lagi kan? Karena mereka ini adalah Kristus. Nah, di mana dikatakan kemudian mereka ini adalah Kristus? Kristen ini adalah Kristus. Di Galatia 3 nomor 26. Coba dibuka. Kita ke sana, Galatia 3:26. Iya. Sebab kamu semua adalah, saya ulangi, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kristus. Amin. 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Indo itu telah memakai Kristus. Mereka ini Kristus. Mereka Kristus Yang diurapi. yang diurapi. Mereka yang sudah dibaptis dalam nama Kristus, mereka ini telah memakai Kristus, memakai pakaian Kristus. Dalam bahasa Yunani endau, artinya memakai pakaian Kristus. Sekarang gini Dinda, kalau seorang polisi menggunakan seragam polisi, dalamnya juga polisi, asli kan? Ya. Kalau bukan polisi menggunakan seragam polisi, luarnya saja memakai pakaian polisi, asli nggak? Dia masuk kantor polisi juga tapi di penjara. Tetap dia kerja di polisi, di kantor polisi, cuman beda staf, ruangan beda gitu. Dia di dalam bilik rahasia temeong. Dalam bilik rahasia. Yang mengaku-ngaku. Ya. Tidak Dito, assalamualaikum. Makanya mereka itu bukan lagi hamba. Yesus kan anak Tuhan, betul? Yesus Kristus anak Tuhan, betul? Mereka juga ikut-ikutan jadi anak Tuhan karena mereka juga adalah orang yang diurapi. Iya. Buktinya mereka bisa mengetahui isi hati Yesus. Coba aja tadi kata temanku, dia itu pendeta yang barusan. Kan perintahnya jangan percaya. Dia dengan mudahnya, tak ada rintangan, tak ada beban, membantah kemudian dengan mengatakan percaya, padahal Yesus mengatakan jangan percaya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka merasa juga sebagai anak. Bukan cuma Yesus doang, dia juga anak dong. Jadi dia juga punya hak untuk berbicara karena mereka mengatakan Roh Kudus ada dalam diri mereka. Yesus mengaku dirinya dalam ada Roh Kudus kan? Ya. Mereka nggak mau ketinggalan, mereka juga punya Roh Kudus. Yesus mengaku anak Tuhan katanya kan? Mereka juga anak Tuhan. Yesus itu dari keturunan Abraham kan? Mereka juga mengaku keturunan Abraham. Saya Mereka berat ini, ya. iya. Mereka, Yesus ini ahli waris di atas tahta kerajaan. Mereka juga ahli waris. Itu Adinda. Jadi ya memang gimana mereka ini anak-anak Tuhan ini ya. Tapi Gurunda, bagaimana dengan dalil Al-Quran? Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 31. Iya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum Masya arbaban Allah. min dunillah Allah. wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahid la ilaha illa La huwa ilaha illa huwa. subhanahu amma yusyrikun. Masya Allah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh
menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, itu sinkron dengan yang diterangkan khotbah Petrus di mana? Di dalam Kisah Rasul 2 nomor Rasul 2 nomor 14. 36. 36. Ya. Coba ya, Kisah Para Rasul 2 36. Wah, ini pelajaran Injil gratis ini, Ten. Ayo rapat. Ayo merapat. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quran, Dinda, dalam surah As-Saf. Dalam Al-Araf ayat 27. Al-A'raf Ayat 27 dan ayat 30. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Aku Allah menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi saking kesalnya Tuhan ini, saking kesalnya Tuhan, maka yang kau salibkan itu aku jadikan dia sebagai sembahanmu. Aku jadikan dia sebagai pimpinanmu. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Nah, itu. Iya. Iya kan? Nah, ya sesungguhnya Allah telah menjadikan setan-setan itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Apa takarannya? Ada 2 takarannya. Yang pertama, Matius 12. Tanda Yunus. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Yang kedua, yang tadi itu. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Endingnya di mana? Endingnya di angka nomor 40. Ya. Coba 40-nya coba. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi angkatan jahat itu adalah mereka yang diberikan, yang dia salib itu sebagai sembahan. Maka tinggalkan itu, cepat tinggalkan. Sebelum kamu masuk dalam kelompok tersebut, berilah dirimu untuk diselamatkan. Jangan kau ikut di angkatan jahat. Karena angkatan jahat ini diberikan tanda. Tanda bagi mereka adalah bangkitnya oknum anak manusia keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Makanya coba tadi data Araf berapa tadi? 27 sama berapa? 30. 30. Oke. Iya. Lanjut. Coba dilihat di Kisah Para Rasul 2 yang tadi itu nomor 31, 32 dengan 33. Oke. Apa yang dinubuatkan oleh Daud? Oke, saya bacakan. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Elohim, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Terus? Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi terus seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Daud bernubuat
tentang Mesias. Mesias tidak mengalami kematian, jasadnya tidak mengalami kebinasaan. Betul? Betul. Dan Mesias ini tidak ditinggalkan di kubur. Betul? Betul. Betul. Tetapi dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Sedangkan sudah ada satu oknum yang disalib oleh mereka. Maka yang disalib ini dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi penyalib-penyalibnya. Ya, dan mereka semua menjadi saksi. Ya, murid-murid Yesus menjadi saksi tentang itu. Ya. Makanya ketika ada datang salam alaihim, mereka kaget dan mengira melihat hantu. Karena itu cerita yang berbeda. Sedangkan Kristus anak Maria itu di dalam Lukas 2:11 sudah Kristus dari sejak lahir. Sedangkan yang disalib ini disalib dulu baru dijadikan sebagai Kristus bagi mereka. Berarti ada dua Kristus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah ana bi khair. Ahlan wa Bang Da. sahlan. Syukran. Bang Da, ini saya membawa salah satu calon mu'alaf. Ini di bawah sudah ada namanya Mas Jarjit. Beliau ready, KTP sudah di saya sudah share ke Akhi Ardiansa dan juga Bang Handi. Masya Kalau Allah. berkenan bisa, saya bukan moderator ini, saya nggak bisa angkat. Jadi atas nama Mas Jarjit akunnya. Kirim permintaan aja dia. Sudah Bang, Kang Dito dia udah kirim permintaan naik. Sudah, informasinya sudah. Oh, sudah. Saya coba telepon lagi. Berarti sudah. Beliau dari Kalbar kalau nggak salah. Tiap hari ya kita lihat orang mualaf ya kan? Sampai protes mereka Alhamdulillah. itu. Bang Zuma tahan dong. Kami tidak ada mainan lagi. Kalau semua mualaf, kami main apa? Tapi nggak apa-apa, Kristen itu gitu ya. Mati satu tumbuh 100. Satu mualaf 100 tumbuh Kristen. Nah 100 itu nanti mualaf lagi. Sampai pada akhir zaman tadi Islam menjadi banyak. Ini yang disebut oleh Rasulullah. Betul. Masya Allah. Main kelereng. Iya, saya ngeri ya baca tadi yang Bang Zuma sampaikan itu ya. Saya cuman baca itu di 14-nya 2236. Bah, duduklah di Yang sebelah mau mualaf kananku mana? sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Silakan, Dek. Ini sedang saya telepon, katanya Ba'da Asyar. Oh. Tadi sudah naik permintaan, ada pergumulan dulu dengan calon mempelai perempuan begitu Bang. Iya. Ya, Abang dah saya izin dulu ya. Gimana, Dek? Oh, izin dulu 10 menit. Iya, silakan. Ya, silakan. Dinda Dito di mana ini? Saya di Bandung, Abang. Oh, lagi di Bandung. Enggak, maksudku lagi tempat kerja apa di rumah? Di rumah Bang, di rumah. Di rumah. Tadi Dinda Ardiansa turun kok nggak naik lagi ya? Marah kah? Ini di sebelah saya masih ada ini. Ketiduran Gurunda, mohon maaf. Oh, tidur. Ketiduran Gurunda, mohon maaf. Lanjut. Oh gitu. Oke, teman-teman Oten tidak moderator ya, Dinda ya. Tunggu ya. Iya. Iya. Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bantu naikkan orang Gurunda ya. Tapi lagi istirahat. Udah selesai, udah bangun sekarang. Tadi ketiduran barusan. Oh iya. Oke,
Oke, selamat malam Garian. Muslim Kristen, Bang Garian. Yuli, Islam Kristen. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh belum, saya belum moderator Gurunda. Belum ya? Belum. Saya semalam sudah join tapi Bang Zuma sedang istirahat. Saya ngobrol sama Kang Dito semalam. Kang Dito masih ada? Iya yang Bang Garian yang kakaknya mualaf yang di Kodonditan itu Abang Zuma. Iya. Masih. Lagi ada telepon Bang Garian ya. Oke, Dinda Ardiansyah sudah ya? Siap abangku. Ada telepon masuk. Iya, sebentar. Agak Ardiansa udah saya WA ada KTP yang mau syahadat namanya Marianus ya. Oh, jadi yang saya adat KTP. Bukan, KTP-nya untuk kelengkapan Oh, administrasinya. iya. Tadi katanya ada KTP yang mau syahadat. Siap Kang Dito, siap. Nanti Nomor WA sekalian ya, nomor WA. Iya, ini lagi saya kirim nomor WA-nya. Oke, siap. Gurunda berminat sama ini? Udah. Ada yang berani sama saya? Enggak berminat. saya. Oke. Ya udah Kang Dito. Biar Oke. jangan diturunkan, biar beliau Oh, lagi iya, nafsu siap. kali mau bicara. Siap. Ya Bang Gumasa, ayo mau lawan saya berani nggak? Oh, sama. Dikumpulkan semua Muslim siang kasaraya saya hadapi. Itu kan udah dinaikkan sombong. Coba, mana pernah aku dikasih waktu 10 menit berhadapan sama Juma? 10 menit ngapain? 10 menit Oke, ngapain saya tanya kau? gini ya. Kalau kalian waras, berapa banyakkah pemimpin-pemimpinmu di semesta ini? Itu aja yang dibahas. Kalau nggak pemimpin, pejabat Ya, mas- surga, itu aja. Masalahnya kita diajak menjadi bukan manusia, masalahnya diskusi sama dia ini. Jadi setiap makhluk waras akan mengakui ada banyak junjungan atau pemimpin atau Tuhan terhadap dirinya. Oke, junjungan itu apa menurutmu? Junjungan pimpinan Pimpinan itu apa? yang ditaati, Ya, yang ditaati itu artinya ya Tuhan. apa? Yang ditaati ya pimpinan, apalagi mau masuk. Enggak, pertanyaan mana saya lagi? yang ditaati itu apa? Setiap pimpinan harus ditaati. Bukan itu pertanyaan saya. Maksudnya yang ditaati itu apa gitu loh. Ya, apa saja yang ditaati itulah pimpinan. Oh, apa saja termasuk mobil, Jadi motor ada gitu. junjungan yang di dunia Tuhan, ada junjungan yang di surga Tuhan. Nah, itu barusan Jadi itu kata ada siapa junjungan tuh? di dunia, junjungan tertinggi atau Tuhan tertinggi. Biasanya Ya, junjungan tertinggi itu di dunia apa? adalah pejabat negara tertinggi. Gantian ngomongnya. Junjungan itu apa? Pimpinan, Nah, atasan. pimpinan itu apa? Ini pura-pura atau pura-pura ini? Loh, enggak serius. Definisi pimpinan itu apa gitu loh? Yang memimpin. Jadi pimpinan saya ya, yang saya taati. Siapa? Ada banyak. Dalam hal apa? Siapa dulu? Contoh, orang tua saya adalah pimpinan saya. Oke, itu orang tua. Ada lagi? Para pejabat negara adalah pimpinan saya. Siapa aja? Mulai dari Kepling, camat, lurah, semacam gubernur, presiden, menteri. Oke, terus siapa lagi? Itu kalau di dunia. Iya, dunia dulu. Siapa lagi? Dunia dulu. Dan lain lah seterus masa. Ini mau serius diskusi atau kayak mana nih? Loh, ini serius ini. Saya ngomong kok. Ya udah itu aja contohnya. Apalagi maksudnya apa? Jangan. Saya pengen tahu semuanya. Siapa lagi? Ya itu aja dulu yang saya tahu. Oh, berarti kamu nggak tahu yang lain. Ya. Berarti Tuhan bukan pimpinan ya di dunia ya? Yang di dunia Tuhan. Loh, lah iya bukan pimpinan berarti Tuhan. Jadi kalau di sorga, Enggak, saya enggak Namanya- ada surga, dunia. ya yang di dunia namanya Tuhan.
Yang di surga namanya Tuhan. Ada Berarti beda- kesimpulannya bedanya kesim- Ha sama. Jadi kalau Ya. Tuhan sangat-sangat Tuhan. Jadi setiap pejabat surga pasti sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat pemimpin bagi saya. Oke, berarti kesimpulannya Tuhan itu tidak ada di dunia gitu menurutmu? Iyalah, setiap hanya jadi Tuhan adalah Tuhan yang mulia atau yang sangat-sangat suci. Yang mulia itu apa maksudnya? Yang mulia Tuhan, Kalau yang di pengadilan dipanggil yang mulia itu? Tuhan, Oh, berarti itu Tuhan. bukan. Nah, terus apa? Hanya yang bertahta di surga lah, atau hanya yang berjabat di surga lah, yang Tuhan. Siapa maksudnya itu? Tuhan, ya para pejabat surga. Siapa namanya? Tidak kasih tahu namanya, tapi siapakah pejabat surga? Siapakah para pejabat surga itu harus kau tanya. Oke, jabatannya apa aja? Nah, para pejabat surga yaitu Apa jabatannya? Yahweh Sang Maha Pencipta, dialah pejabat surga tertinggi. Itu jabatan apa itu? Pejabat surga tertinggi, namanya Loh, pejabat surga. lah iya, Pemimpin pejabat- surga tertinggi, pemimpin Pejabat surga itu kan harus ada jabatannya apa? Misal gini, pejabat dunia, pejabat negara tertinggi namanya presiden kan pemimpin. gitu. Jadi Yahweh Sang Maha Pencipta, dialah pemimpin tertinggi. Loh, atau gini Tuhan loh, tertinggi. gue masak, dengerin, ngomongnya gantian. Kalau di dunia kan pejabat apa namanya, negara tertinggi presiden namanya. Nah, kalau di surga pejabat surga tertinggi apa namanya? Tuhan tertinggi. Loh, saya nggak tanya Tuhan, pejabat. Iya, Tuhan artinya pejabat. Oh, berarti Tuhan pejabat. Sebutannya apa? Pejabat Tuhan tertinggi itu di surga apa sebutannya? Yahweh. Nah, itu kan namanya, jabatannya apa? Bukan nama, Yahweh bukan nama, sebutan. Sebutan apa? Sebutan untuk menyebut apa? Pejabat surga tertinggi. Iya, pejabat surga itu namanya siapa? Dia nggak pernah memberitahu nama. Berarti pejabat surga nggak punya nama. Tidak pernah memberitahu nama. Oke, jabatannya apa? Karena namanya sangat-sangat suci, sangat-sangat kudus. Ya, Karena jabat- tidak ada makhluk ciptaan yang mampu menyebut namanya. Iya, jabatannya apa jadi pejabat surga itu? Namanya pejabat surga tertinggi. Ya, Eselon 2, eselon 2. Tertinggi. Ya, Eselon 2. Eselon 2. Ya, namanya Yahweh. Iya, Sama kayak presiden. Presiden adalah pemimpin tertinggi di negara. Nah, kalau presiden tertinggi di dunia kan presiden. Kalau pejabat tertinggi di surga apa? Yahweh namanya istilahnya. Yahweh itu apa? Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Itu apa itu? Apa itu? Iya. Apa itu bentuknya gimana Sama kayak gitu gini, maksudnya? presiden itu kan belum mencatut. Loh, kalau nama. presiden manusia jelas. Kalau presiden bentuknya gimana? Bentuknya manusia. Nah, kalau Yahweh bentuknya gimana? Bentuknya seperti orang yang lanjut usia. Orang yang usia berapa? Lanjut usia, tua. nggak tahu usia berapa. Tapi Usia berapa? gambarannya seperti gambarannya orang yang lanjut usia. Usia berapa? Saya nggak tahu berapa. Cowok apa cewek? Saya nggak tahu. Loh, Cewek. gimana sih? Katanya Yang ngomong digambarkan di Bibel itu, yang itu gambarannya yang lanjut usia. Oke, selanjut apa usianya? Saya nggak tahu. Oke, usia apa lanjutnya? Saya nggak tahu. Apa ini yang kamu tahu lalu? Berapa kali hanya di sekitar situ otaknya. Kok Jadi gini. Dah saya kembalikan Gurunda. Jadi Bibel mencatat Silakan Gurunda. Nggak bisa, saya nggak bisa. Pencipta itu Otaknya adalah- robek soalnya deh. Sang Maha Pencipta itu adalah satu-satunya makhluk yang paling Allah. Coba. Yang paling Kenapa kalian ketawa? Kenapa kalian Gimana ketawa? mau dihadapi? Karena Coba. otaknya tidak memadai. Yang paling Allah. Mana ada yang paling Allah itu kalimatnya udah salah itu. Lihat, Ulangan 10 ayat 17. Coba kau baca. Yahweh lah Allah segala Allah. Allah Oke, segala Allah. itu ayat 11. Paling Itu ayat Allah. itu ayat 11. Coba dibaca ayat 12-nya. Coba baca. Apa? Coba baca. Itu jawabannya di situ. Coba baca 12. Ulangan apa? Ulangan 10 ayat 11-an tadi kan? Nah, coba baca ayat 12-nya, coba. Ulangan 10 ayat 12. Heeh. 12. Heeh. Oke.
Maka sekarang hai orang Israel, apakah dimintakan daripadamu oleh Tuhan tertinggi Allahmu? Nah, ayat 13-nya dibaca, silakan. Dibaca, Dan silakan. deritaku akan Tuhan tertinggi. Ayat Allahmu 13. hidup. Apa? Ayat 13-nya baca. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan tertinggi. Oke, ayat 14-nya. Sesungguhnya Tuhan tertinggi, Terus. tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan tertinggi. Terus sampai selesai. Sebab itu sunahlah hatimu, janganlah lagi kamu tegak-tengkuk. Nah, terus. Sebab Tuhan tertinggi, dialah Allahmu, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Oke, ayat 15. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan tertinggi terpikat. Kok gitu? Nggak ada kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Tuhan Nenekmu besar kiper. artinya, besar artinya, besar artinya Tuhan. Larang aja, nggak ada. Ayatnya bukan itu. Ayatnya Ya, bukan itu. jadi Tuhan Nenekmu besar kiper. artinya Tuhan besar artinya Tuhan Oh, tertinggi. mental-mental nih Kang Dito nih suaranya. Ini nggak dibaca ayatnya tadi, belum selesai. Nah, Ayatnya dibaca dulu. Tuhan yang huruf besar semua. Ya, tulisannya itu artinya Tuhan tertinggi ya. Oh, berarti Tuhan ada huruf. Itu pemaknaannya. Oh, gitu. Jadi pejabat di sorga jadi, itu huruf ya. bentuknya. Jadi di sorga ada banyak Tuhan, dipimpin oleh Tuhan tertinggi. Itulah Siapa Yahweh. itu? Siapa itu? Itulah yang diistilahkan dengan Yahweh. Ya berarti itulah yang Tuhan huruf besar semua gitu. Ah ya, Oh, berarti Tuhanmu huruf. itu kan pengistilahan. Loh, katanya huruf besar, huruf. Tuhan huruf besar tadi Gimana katanya. aku bilang Tuhan muhalah huruf. Loh, kau mengatakan Tuhan huruf besar semua gitu katanya. Tuhan, tulisan Tuhan yang huruf besar. Berarti Maknanya adalah pemimpin tertinggi di sorga atau Nah, Tuhan itu tulisan. tertinggi di sorga. Ya itu tulisan Tuhan huruf besar semua nggak itu? Iya, Nah, berarti tulisan Tuhanmu dong. kita kan sedang membaca. Loh lah iya huruf kan? Ini bukan bodoh. Ayo mau bodoh-bodohan sama saya, ayo. Ya, dadah. Oke, artinya Ayo. gini, yang bisa kita simpulkan, yang disembah oleh Muhammad pasti bukan yang disembah oleh Tuhan Yesus. Dah terserah, kau turun, pusing, lanjut yang lain. Kita cek yang lain Gurunda, biar ada edukasi Gurunda. Halo, Nojem, mau peng. Garian ini Muslim Kristen ya, Garian ini. Kang Dito. Saya mualaf musim. Oh, masya Allah. Muslim. Oh iya iya. Ada yang disampaikan Bang Garian? Gimana? Saya mau ngobrol sama Bang Zuma nih, mau bilang terima kasih. Oh gitu. Silakan Video Bang Zuma nih. Silakan Bang. Silakan. Sama ada titip salam dari si saya Bang Zuma. Alhamdulillah, Dia masya sekali sama Allah. Bang Zuma. Salam. Dia sekarang Balik, belajar salam terus. Belajar terus, selalu setiap hari nonton video Bang Zuma. Saya pun Alhamdulillah. Jadi waktu memang sebelumnya saya baru ketemu video Bang Zuma itu waktu sebelum adik saya mau pindah mualaf. Saya baru ketemu itu. Jadi saya baru kirim ke adik saya itu sebelum dia beberapa hari sebelum dia bersyahadat. Alhamdulillah, masya Allah. Sampai, Masya Allah. sampai detik ini pun saya selalu nonton Bang Zuma. Saya lagi belajar nih. Kayak pengen belajar jadi apologet juga jadinya. Allahu Akbar, masya Allah. Saya selalu catat Bang Zuma tuh setiap video temanya apa saya catat, itu apa namanya ayatnya, dalilnya dari mana selalu saya catat tuh. Allahu Akbar. Saya lagi belajar masya Allah. pelan-pelan Bang Zuma. Iya, alhamdulillah. Malam saya sampai jam 2 itu sama Kang Dito sama Kang Satria sama Kang Iya, Andi. iya, iya. Oke, Alhamdulillah baik. baru bisa ngobrol sama Bang Zuma nih. Cuma mau Masya Allah. si Bang Zuma, terima kasih. Tadi saya mau Baik, ngajak sama-sama. online-nya tadi malam sih, cuman iseng nih lagi istirahat kantor. Masuk ketemu Bang Zuma. Masya Terima Allah. kasih banyak ya Bang Zuma. Baik, saya Saya boleh terus kasih ngomong. hadiah satu dalil dari Bible Betul, Bang Zuma. sebagai tameng pamungkas dari Ya. gerakan pemurtadan. Boleh ya? Boleh Bang Zuma, karena itu juga salah satu pegangan saya untuk mengantisipasi serangan-serangan ke adik saya. Karena Iya. adik saya ini memang saya selalu dikasih laporan tuh dia dapat serangan-serangan dari teman-temannya
Ya. dan keluarga juga. Baik. Saya kasih 2 Korintus 11 nomor 4. 2 Korintus. Bisa dibaca nggak? Bisa Bang. 2 Korintus 11 nomor 4. 11 nomor 4. Ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Apa yang dipetik di situ dari pesan Paulus? Ada Yesus yang lain. berarti menurut Paulus dia akui nggak kalau ada Yesus lain? Ada dua Diakui Yesus. sama dia tuh. Nah, Masya Allah. Jadi kita butuh tingkat intelijensi yang tinggi untuk memahami data-data yang merupakan isi daripada Bible itu sendiri. Karena di samping itu kita tidak memiliki, di samping itu Kristen tidak memiliki disiplin ilmu yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari supaya kita mengetahui isi Bible. Tidak sama seperti Quran. Kalau Quran harus, disiplin ilmu ini harus dikuasai dulu untuk kemudian menjelaskan isi Quran. Nah, kalau di Bible karena tidak ada disiplin ilmu kecuali tafsir, exegesis, maka yang dibutuhkan hanya tingkat intelijensi kita aja. Ketika Paulus mengatakan, ketika ada orang yang memberitakan Yesus lain selain daripada Yesus yang aku beritakan, nah berarti kodok udah terbuka. Betul sekali. Bagi umat Islam sudah terbuka apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka menyalibkan Isa yang lain. Maka Paulus membuka tabir itu. 2 Korintus 11 nomor 4. Ada Yesus lain rupanya. Jadi tema 2 Kristus itu, salam 2 Kristus itu tidak bisa dibantah oleh Bible. Sekira itu sahabatku, saudaraku yang baru di Islam, hadiah tolong dijaga, itu adalah berlian. Ketika nanti ada orang yang mencoba untuk memurtadkan, minta mereka membuktikan bahwa Yesus yang diajarkan Paulus adalah Yesus yang sama dengan yang diberitakan oleh Bani Israel. Kalau dia adalah Yesus yang sama, kenapa Yesus yang anak Maria adalah manusia, sedangkan Yesus yang datang kepadanya bukan manusia? Di mana Paulus mengatakan bahwa Yesus yang datang kepadanya bukan manusia? Di dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Kristus itu adalah anak manusia. Berarti Paulus sendiri membongkar aibnya kalau ternyata Yesus yang datang kepadanya sebenarnya bukan Yesus Nabiullah Isa alaihi salam yang dikenal di dalam tataran pengajaran agama Islam, tetapi Yesus lain, Kristus lain yang bukan manusia. Makanya Paulus mengatakan, jangan kamu percaya, tetaplah bersabar jika ada seorang datang kepadamu memberitakan Yesus lain selain daripada Yesus yang aku beritakan. Wah, Yesus ternyata ada dua, saudara-saudara. Saya kira begitu, sahabatku. Iya benar. Padahal udah kena banget itu, selalu Bang Zuma bilang kan, waspadalah nabi-nabi palsu akan datang itu. Itu udah jelas banget itu di situ. Jelas banget. Iya. Insya Allah. Sekiranya itu saya cuma mau ucapin terima kasih aja ketemu sama Bang Zuma. Ya, saudara tetap istiqomah. Dekatkan dirinya kepada orang-orang yang beriman, ya, dekatkan diri dengan masjid, ajak anak-anak kita ke masjid, insyaallah. Kami doakan sebagai abangmu di Islam, mendoakan antum dengan anak-anak, mudah-mudahan anak-anakmu menjadi tokoh dari agama Islam dan tokoh besar dari bangsa kita ini kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya. Terima kasih ya Bang Zuma, Kang Dit. Sama-sama semuanya. Izin saya pamit. Ya, sama-sama. Baik. Baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita naikkan lagi. Gurunda, di sini ada Paman Kaisar. Halo, ada yang mau disampaikan? Kita berpantun berarti. Paman Kaisar. Kok nggak ngomong?
nggak ngomong? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Halo. Halo. Ya,